Halo Kak, selamat siang. Selamat Siang. Jadi kita dari sekolah SMA Perguruan Advent Ciracas mau tanya-tanya nih soal surat dinas sama surat lamar di kantor mana nih Kak kira-kira? Di PT Mustika Ratu. Oh gitu. Sebelum kita nanya-nanya, aku mau tahu dulu dong jabatan kakak apa, kakak dari mana, umurnya, kira-kira ya basa-basi busuk aja. Silakan dulu ya. Oh, aku. Iya, terima kasih sebelumnya ya udah mau interview kita. Jadi aku Lola. Posisi ya jabatan di sini. Sekretaris. Umurnya nggak usah lah. Aku Tifa, aku jabatannya sekretaris juga di sini. Megang board of director. Oh, kakak udah berapa lama di sini kira-kira? Aku 4 tahun sih. Aku masih 2 tahun. Kan bakal nanya seputar tentang surat dinas nih Kak. Kira-kira tuh kita mau tahu surat dinas tuh di PT Mustika Ratu tuh apa sih? Surat dinas itu adalah surat yang untuk pertanggungjawaban orang ya. Jadi misalkan orang tuh mau keluar kota, diperlukannya surat dinas yang dimana itu nanti biasanya akan dimintain oleh instansi lain buat kayak istilahnya pertanggungjawaban dari PT Mustika Ratu gitu, dikirim untuk ke luar kota atau ke instansi lain untuk menghadir ke acara ataupun delegasi-delegasi lainnya. Surat dinas tuh jatuhnya surat resmi kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan dinas atau ada pekerjaan di luar daripada instansi perusahaan, itu kita akan dimintakan surat dinas gitu. Biasanya ya dibuatnya setelah ada penunjukan pekerjaan, misalnya mau kemana, itu nanti dibuatkan surat dinas baru dia bisa jalan kayak gitu. Kalau hal-hal yang ada dalam surat dinas itu, kalau dalam surat dinas kan sifatnya harus informatif dan jelas gitu. Di dalam surat itu mesti jelas siapa yang akan berangkat untuk perjalanan dinas, tujuannya kemana, lalu waktu perjalanannya juga. Biasanya juga disebutkan untuk akomodasi di dalamnya gitu. Jadi perjalanannya menggunakan akomodasinya seperti apa, atau misalnya nanti di sana tinggalnya di mana. Jadi harus ada informasi kayak gitu supaya jelas dan teratur. Jadi karena ada tanggalnya juga kan gitu, jadi jelas infonya gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya lagi, aku nanya apa aja sih manfaat dari kerangka surat? Kerangka surat manfaatnya Iya, penyusunan kerangka surat. iya, jadi sebelum membuat surat resmi itu kan kita mesti tahu dulu ya suratnya dibuatnya ini buat apa gitu. Tujuan dibuat kerangka surat itu supaya mempermudah kita untuk isinya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak punya kerangkanya, kita nggak tahu nih penyusunan nanti isinya apa ya, tentang apa, bagaimana gitu. Jadi tujuannya ada kerangka surat itu untuk mempermudah kita mengembangkan isi di dalam surat itu gitu. Jadi lu supaya lebih terstruktur aja sih gitu loh. Jadi memang ada kayak strukturnya kan, dari tanggalnya, nomor surat itu juga harus disertai dalamnya. Jadi memang lebih ke struktur untuk nantinya lagi sih. Karena kan sifatnya biasanya surat tuh kebanyakan resmi kan kalau perusahaan atau instansi gitu. Jadi apalagi buat kita kirimkan ke pihak luar kan itu nggak bisa asal-asalan kan. Jadi harus ada kerangka suratnya itu untuk bisa kita mengembangkan. Oke, selanjutnya aku mau nanya Kak, informasi-informasi apa aja sih yang diperluin buat bikin surat tugas ini? Tadi juga sudah diinfokan kan, seperti kayak tentunya ada nama, jabatan, terus masa kerja gitu kan, terus tujuannya kemana juga harus jelas gitu kan, karena kan itu adalah surat yang kita pegang saat kita misalkan keluar kota atau surat pertanggungjawaban lah istilahnya kan, dari suatu instansi ke instansi lainnya gitu sih. Jadi memang memang udah ada struktur sih yang kayak tadi, kayak ada nama, identitas, terus juga tujuan yang tadi dibilang sama kalau. Ya, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kayak informasi apa saja yang harus Anda kumpulkan untuk menuliskan perjanjian lamaran kerja? Perjanjian kerja ya, kalau untuk perjanjian kerja yang pertama sih identitas. Identitas. Perjanjian kerja itu kayak harus ada dua belah pihak dong. Iya, Jadi kita harus mengumpulkan dua identitas tersebut.
Terus juga untuk di dalamnya itu ada beberapa klausul-klausul gitu, tergantung misalkan kalau untuk perjanjian apa tadi? Janjian kerja. Perjanjian kerja itu masa kerjanya dari kapan sampai berapa, Kontrak. terus kontraknya kan, terus juga ada haknya dari karyawan, dari hak dan kewajiban dari karyawan ataupun dari si instansi pemberi kerja gitu. Terus mungkin ada sanksinya juga, kayak gitu sih. Jadi itu tujuannya ya jangan sampai ada di dalam surat perjanjian kerja itu juga jangan sampai salah satu pihak diuntungkan atau dirugikan gitu. Jadi itu buat istilahnya apa, membentengi gitu Iya, kali ya. jadi untuk sama-sama saling membentengi gitu. Jadi nggak ada perorangan pun ataupun instansi pun juga nggak ada yang dirugikan juga. Jadi masing-masing tahu juga hak dan kewajibannya apa, apalagi ya untung ruginya kali ya. Jadi biar tahu juga gitu. Jadi kita juga kerjanya jadinya nggak asal-asalan kan. Betul. Untuk penerima kerjanya juga kita tahu nih, oh di perjanjian kerja kita kayak gini. Iya, Jadi tanggung jawabnya ada apa ya, ada list istilahnya? tanggung jawab, terus ada kita harus apa sih patokannya yang dijalankan kan, gitu juga sih. mesti dipatuhi kayak gitu. Terus untuk satu pertanyaan terakhir tuh, kira-kira nih kan kita udah bahas semua surat dinas ini. Satu poin yang paling penting diperhatiin dalam surat dinas tuh apa sih? Isinya, yang pasti isinya tuh harus jelas dan informatif ya. Lagi-lagi itu mesti jelas dan informatif. Jadi pada saat menerima surat dinas itu tuh jadi kita tahu tujuan dia mau kemana, waktunya kapan. Itu sih yang paling penting. Tujuan siapa, tujuannya kemana, dan waktunya kapan. Itu yang jelas harus informatif dan tidak bertele-tele isinya gitu. Iya, memang harus lugas dan jelas Ya, juga lugas dan sih jelas. dalam surat dinas itu. Itu poin pentingnya. Oke. Itu juga di surat dinas itu ada undang-undang gitu ya. Undang-undang sih enggak. Nggak ada sih. Kalau misalkan undang-undang lebih ke surat perjanjian. Iya, Iya, perjanjian. itu gitu. harus ada Itu mengacu memang- bukan kayak ada isinya. pasal-pasal sih Iya, lebih kalau- jelasnya gitu sih. Isinya mengacu pada undang-undang ketenaga kerjaan. Iya, gitu. kayak gitu. Kalau untuk surat perjanjian kerja ya, kalau surat dinas sih enggak. Karena kan dia jangka waktunya nggak lama ya. Iya, kalau cuman surat hanya dinas. tergantung apa Kontrak jangka perginya. waktu perginya dia Perginya, dikirim, misalkan kirim ke suatu instansi atau keluar kotanya itu sih. Biasanya kan nggak lama. Kalau perjanjian kerja kan berbulan-bulan atau Ya, bahkan tahunan kan gitu. Iya. Jadi mesti mengacu pada undang-undang itu. Kayak gitu. Makasih banyak ya Terima Kak. kasih ya. Udah ngerepotin. Iya. Pasti Semoga Sangat informatif. Ya. Dadah.